Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi pertama syuting di Puncak Sari, tepatnya di Singaraja, Buleleng, Bali, yaitu di Gria Giri Adi, Bali Dwipa di Tegal Asih ya. Nah, untuk teman-teman di pemirsa Santi Dharma Chandra, jangan lupa subscribe, like, dan share karena Santi sekarang mau diskusi dengan Ratu Resi Begawan. Jangan kemana-mana ya, tetap tonton di channel Santi Dharma Chandra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di Gria Giri Adi, Bali Dwipa, tepatnya di Desa Puncak Sari, Kecamatan Busubiu, Singaraja, Buleleng, Bali. Baiklah, sebelumnya matur suksma buat Ratu Resi Begawan. Santi sudah diperkenankan untuk diskusi di sini untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa Santi Dharma Chandra. Nah, Ratu Resi, sebelumnya ini kan episode pertama nih. Biasanya pemirsa itu tak kenal maka tak sayang. Boleh disebutkan nama lengkapnya karena kan panjang sekali. Iya. Siap. Jadi sejarahnya Ratu dapat abisike dari keluhuran, bukan dari Nabi Napa, karena memang Ratu harus memargi yang warisan keluhuran sampai desa Kalipatre semua berjalan. Nah, Ratu dapat agurun-gurun dari beliau. Nah, kebetulan yang ngasih abis ke Ratu adalah beliau Ratu Susunan yang beristana di dalam Balingkang Ringlung Danu. Ya. Terus beliau ngasih abis ke-nya Ratu Maparap. Sri Begawan Resi Bude Waisnawu Acarenanda. Agak panjang memang ya. Ya, jadi Ratu salah satu mewakilin dari Waisnawa, dari Terah Dalam, dari Pujangga untuk keresiannya kan itu, dari Siwonya gitu. Jadi merangkap gitu. Jadi bukannya gimana itu soal dari titah dari keluhuran. Apabila Ratu nggak menjalankan, pernah beberapa kali kejadian. Kejadian seperti apa nih, Ratu? Pertama, Ratu nggak mau jadi sulingih karena ingin walaka biar masih bebas, aktivitas seperti biasa gitu ya. Kedua, umur juga masih muda kan gitu. Sebanyak sudah ada sulungi-sulungi yang mumpuni, yang hebat-hebat. Nah, sedangkan itu kan orang bisa biasa. Masih muda gitu. Menolak pertama kejadian adalah usaha Ratu hancur. Oh, seperti itu. Usaha hancur dulu, punya renkar, beberapa renkar hancur sampai hilang. Oh ya ampun. Ya, begitu tuh, mohon lagi kok bisa begitu. Nah, ada dari gaib harus mensucian lagi dari Ikejati biar naik menjadi sulingih. Ratu belum siap. Ratu nolak waktu itu. Nolak. Nah, pertama nolak karena Ratu nggak punya apa. Pertama karena Ratu dari awal walaka sudah ngayah. Ayah cuma melayani umat saja. Nah, walaupun ada bisnis di luar itu kan sudah hancur semua. Nah, setelah itu, setelah beberapa kali menolak, akhirnya berjalan 3 tahun, punya anak. Jadi punya anak yang keempat. Nah, begitu yang keempat, lagi Ratu menolak. Lagi. Pertama karena Gria nggak punya. Begitu punya sebidang BTN ring Denpasar hanya tipe 21 kan nggak layak jadi Gria. Itu ceritanya akhirnya menolak lagi kan. Akhirnya anak yang ketiga diambil. Meninggal karena ibaratnya Ratu bengkung nggak nurut lah titah dari beliau. Nah, kehidupannya ya ke bawah gitu. Tapi akhirnya Ratu pulang kampung dulu sebentar. Ke sini ya, pulang kampung dulu. Karena di kampung juga ada gedong suci namanya. Jadi tiap minggu Ratu pulang kampung 1 minggu melayani umat. Karena sebelumnya di Walaka juga Ratu usada itu membantu umat pelayanan, memberikan tamu obat. Jadi dulu pengobatan. Jadi pengobatan, meditasi dan sebagainya banyak Ratu ajarkan ke sisinya Ratu dulu. Nah, dulu pada saat meditasi terakhir mengiyakan untuk siap menjadi sulingih apabila memang harus dikenakan alam. Karena sudah pasrah kan, sudah pasrah, sudah ibaratnya seperti kita
dikejar anjing sudah dimentok nggak bisa melawan ya udah gimana, nah akhirnya begitu, ikhlas aja lah gitu. Nah akhirnya memohon sama beliau biar dicarikan nabi-nabi. Jadi nabinya bukan dari ratu sendiri, dari biar beliau yang alam menyiapkan gitu. Nabi itu sendiri. Gitu. Nah akhirnya dalam waktu 8 jam ketemu nabi-nabi itu. Bentar, dalam waktu 8 jam. Contoh pertama ratu tidak menolak, tanda kutip. Dalam meditasi ratu memohon sama beliau. Ya apabila memang ada nanti di menjero alit yang batu kanit selama 8 jam dari sekarang ada seorang sulunggih yang sudah terjadi dan belum punya putu, punya uke, ratu siap dari sulunggih. Nah, tapi tak pikir kalau dalam kesulinggihan kalau sudah terjadi ya pasti udah punya uke kan gitu. Ternyata ada ternyata pas ratu dari di sini dari jero di sini langsung ke jero Denpasar. Begitu jam 10 pagi udah ada seorang sulungi bawa tongkat, bawa kebesaran dan bawa sertifikat terjadi. Nah dari sana Ratu bilang yang tidak mungkin jadi mungkin. Akhirnya Ratu udah pasrah, nggak bisa menolak. Nah itu ceritanya. Karena itu juga keinginan Ratu yang cari nabi minta dicarikan alam ya. Nah, itu contoh begitu akhirnya itu jadi begitu ya udah akhirnya menerima saja. Nah kedua karena maunya padingsannya Denpasar aja gitu karena KTP-nya Ratu di Denpasar mau Denpasar bukan di Singaraja bukan karena sudah dari kecil sudah di Denpasar kan gitu. Jadi sudah Pasematonan dan sisi-sisi Ratu banyak di Denpasar gitu. Makanya Giri Alit itu pakai Giri nggak diperkenankan. Beliau mengharapkan harus kembali ke kampung karena di kampung ada pura besar, ada pura Kayangan yang harus diajarkan sama leluhur di sini kan itu. Nah dan akhirnya memohon sama beliau karena Ratu nggak punya griya, biar beliau yang berikan griya. Nah akhirnya terjadi seperti inilah. Ada griya ini semua dari alam. Disediakan dari alam. Semua dari alam. Jadi sampai Medikse pun maaf ya tanda kutip ya mengeluarkan uang tapi tidak itu besar. Astuggara, ada jalannya di jalan keluar ada bahkan sampai Medikse masih punya tabungan. Astuggara. Pada umumnya orang Medikse kan bisa habis. Nah ini Astuggara punya tabungan kecil yang untuk bisa makan berapa bulan. Nah itu itu akhirnya di sana ada keajaiban-keajaiban yang Ratu terima dari keleluhuran Ratu. Setelah Medikse dah sampai detik ini pun baru 2 tahun padiksan ya Astuggara orang di Bali ya tidak kekurangan sandang pangan, maaf. Jadi tetap Ratu berbagi ke alam. Jadi tetap juga dituur sama banyak orang. Jadi Ratu dituur itu apa? Dituur tuh istilahnya kalau upacara itu dituur dicari sama orang. Tapi bukan satu terah. Tidak mewakili keluarga. Jadi ada yang dari Ide Bagus, dari Cokorde, dari Dayu, Puradewa, Puragusti ataupun Pasa, memakai Ratu harian itu sifatnya universal. Jadi tidak satu orang, tidak satu kulit. Bahkan orang Muslim ada kesini kemarin. Kristen, macam-macam sih orang Cina. Nah, jadi itulah beliau menginginkan kita karena saudara dalam satu kesatuan. Itu awalnya sampai proses sulinggi berat, cobaannya berat sekali. Sampai Ratu istri 2 tahun juga sakit. Ratu istri? 2 tahun sakit gak bisa sembuh. Di ICU 11 hari sudah nggak bisa disembuhkan. Tapi Astuggara setelah mohon sama beliau pasrah, ada jalan keluar untuk sembuh total. Yang dulunya divonis jantung dan sebagainya. Serius? Udah jantung. Tapi Ratu istri kan masih muda juga, nggak? Semuda, ya itu dah. Kadang-kadang. Berarti nggak nunggu harus tua dulu atau umur segini, tapi ketika sudah ditunjuk tugasnya seperti ini ya harus mau seperti itu. Itu bedanya. Makanya di Bali ada bahasa bisa dan dadi. Kalau memang bisa semua bisa jadi sulinggi. Tapi dadi nggak, dari dadi itu biasanya direstui nggak sama leluhur. Kalau tanpa ada restu leluhur nggak akan bisa juga. Tapi kadang-kadang dia belajar dari weda-weda pinter jadi sulinggi bisa juga. Cuma ada restunya kadang-kadang nggak dapat. Itu yang terjadi. Apakah salah? Nggak salah. Cuma ada proses tertentu yang harus dilakukan.
Luar biasa ya, itu makanya berat hidupnya. Iya, nggak semua orang mampu menjadi sulingge karena ujian prosesnya dan membimbing umat. Kalau Santi menggambarkan sulingge itu seperti Ratu Resi itu seperti orang tua loh. Benar. Karena Bapak ngadu ke Ratu Resi, curhat semua, apapun. Jadi semua anak-anaknya Ratu seperti semua ngadu ke Ratu. Ada begini, sakit, masalah apapun yang mengadu. Jadi di luar kontak ayahnya, mereka sebagai oke-okenya Ratu Ratu layanin apa, berikan bimbingan dan sebagainya. Nah, itulah tugasnya sulingnya. Tugas sulingnya bukan sekedar loko palesarya, muput saja. Gimana juga memperbaiki kualitas umat. Oh, luar biasa. Kualitas umat itu yang utama. Ya, jadi kesekian sebenarnya. Gimana kalau kita bisa memperbaiki kualitas umat menjadi ajak jati diri, itu yang utama. Itu yang utama sebenarnya. Luar biasa. Ya, Ratu berjuang terus untuk umat, sedangkan juga sering Ratu ke Jawa, macam-macam. Biasanya di grup kan update Ratu ke Jawa atau ke sini. Terus tugas negara. Tugas negara, terus ada bangun candi juga. Iya. Candi juga, apa pura nggih? Ratu sudah mau bangun candi ring Jawa di Gunung Raung. Sudah dasarnya sudah 40%. Kita mau bangun pura ring Pura Borsuah di atas. Di mana itu? Di Serayu Karangasem Timur. Sudah 100% selesai, sudah selesai. Itu semuanya dari bayan anak-anak gereja semuanya, gereja. Juga mau bangun beji di Kelangkang di Ubud. Sudah selesai semua. Jadi di samping Ratu juga membangun fasilitas untuk umat, untuk membangun sumber daya umat, semuanya biar sejahtera, bahagia ke depannya. Itu tujuannya. Semoga Ratu Resi dan Ratu Istri sehat selalu untuk tetap semangat untuk membangun umat, terus memfasilitasi tempat ibadah juga seperti itu. Karena mestinya memang sulingnya memang begitu. Harus memberi ke umat semuanya. Sekarang kan kebanyakan belum bisa. Karena saya belum mampu. Padahal kemampuan bukan dari materi. Apa yang beliau punya dengan pengetahuan jenana itu yang disumbangkan. Sekarang kan tolak ukurnya materi yang dipakai. Padahal itu bukan acuan. Mengikuti materi. Kalau kita alam sudah merestui, ya apapun itu nanti kita bisa dipermudah. Seperti dengan ceritanya dari perjalanan eksperianya Ratu Resi untuk dari Walake sampai ke Sulingge, dan prosesnya pun tidak mudah seperti itu. Nah, ini tepatnya di Tegal Asi, Desa Pucak Sari, Kecamatan Busumbiu di Buleleng, seperti itu. Nah, menyangkut tadi Ratu Resi kan menyinggung tentang leluhur lah ya. Banyak Santi yang sebagai orang awam yang masih baru banget masuk Hindu ini, masih 1 tahunan lah. Kira-kira leluhur sendiri itu apa sih Ratu Resi? Iya, ini yang perlu pencerahan untuk umat. Iya. Jadi kita punya namanya undagi leluhur. Umpamanya Nak Santi, anggap Nak Santi yang baru masuk ke Hindu, leluhur saya mana kan? Kita bingung. Karena baru masuk, saya nggak punya leluhurnya. Balas sudah punya leluhur dari zaman dulu. Oh, seperti itu. Karena mungkin leluhurnya sudah sampai undak ke-7, undak ke-11, bahkan yang kita nggak tahu ada. Mengapa? Karena bagian besar leluhur yang ada di Jawa, di Bali juga bagian dari Jawa. Contoh Nak Santi sekarang masuk ke Hindu, pasti rohnya Nak Santi dulu Hindu, pasti Hindu, tidak mungkin tidak. Makanya lebih nyaman sekarang ke Hindu daripada ke agama yang dulu. Iya, kenyamanan karena rasa. Ini bagian dari reinkarnasinya Santi zaman dulu. Nah, dan pasti ada leluhurnya Santi yang dulunya ya benar-benar menekunin ajaran kehinduan itu dulu. Nah, seperti saat ini yang sering Nak Santi melindungi ini kan nenek yang nggak kelihatan ini loh, nenek. Nah, Santi cerita nih. Santi kan di Gria ini udah 1 tahunan ya, Ratu. Jadi Santi kenal sama beliau pas acara Otonan Kori. Terus setelah itu Ratu Resi manggil Santi di sini. Terus Santi nangis waktu itu. Antara nangis itu kayak orang hilang dulunya. Terus ke sini tuh nemu sesuatu hal yang dulunya itu aku nyasar, terus nemu tempat seperti itu kan. Terus nangis, terus Ratu Resi, Nak Santi tadi leluhurnya datang. Kalau Santi kan nggak bisa ngelihat Ratu ya. Pas waktu itu apa yang Ratu sampai kok tahu leluhur datang itu bagaimana sih Ratu? Santi kan belum tahu gitu. Ya, itu kita bisa merasakan dari panca indera kita.
kedua yang mungkin punya Santi punya semeton atau saudara yang indigo, bisa tanya, dia bisa melihat siapa Santi dari masa lalunya. Nah kebetulan ketika marinisasi yang itu yang Ratu lihat memang ada nenek yang berwajahan manis cantik, agak memang tidak terlalu tinggi, wajahnya memang putih, tapi dia sukanya pakai baju hitam. Baju hitam. Itu. Nah itu pasti leluhurnya zaman dulu. Gitu. Dan neneknya ya suka membantu umat dulu. Membantu umat, menolong umat yang ada orang yang kesusahan pada saat melahirkan itu dan sebagainya, ada obat-obat. Ya, kalau orang Jawa bilang dukun lah. Oh gitu ya. Jadi kayak ngobat-ngobatin gitu ya. Itu. Oh iya. Jadi sudah itu loh. Jadi terkenal. Terkenal. Dukun terkenal. Zaman itu. Nah, karena sudah regenerasinya berubah waktu zaman Majapahit runtuh kan banyak sudah menjadi muslim. Jadi apa dibilang musyrik dan sebagainya kan, nah padahal itu ajaran kita Nusantara itu yang sampai detik ini melindungi Santi. Jadi leluhur tetap melindungi diri kita karena jalan kita, apalagi kita jalan yang kita lakukan jalan leluhur. Nah apalagi kan gini, siapa Ratu Resi, kalau leluhur itu kan ini juga pelajaran buat teman-teman kan, leluhur itu kan tingkatan-tingkatan tadi ya. Nah Santi tuh yang masih jadi pertanyaan, Santi kan punya saudara. Kenapa kok leluhur Santi, nenek Santi harus ngikutin Santi? Kenapa nggak adik-adik Santi? Itu kenapa seperti itu? Ya, itu pertanyaannya bagus ya. Jadi karena bagian yang ada dalam tubuh, ibaratnya ini api, tapi aplikasinya ini neneknya. Wadahnya ada opo, pipu, apapun, tapi aplikasinya yang punya itu adalah neneknya. Oh, seperti itu. Itu modelnya, makanya neneknya harus mengikuti Santi. Nah, itu leluhur. Makanya Santi dibilang ngiring namanya. Ngiring leluhurnya ini. Yang kita sebut ngiring itu yang sang nomadi yang ada dalam diri kita, yang masih ada di nirwana. Beliau istilahnya ngerawadi menjadi manusia, tapi beliau masih ada di atas. Bukan langsung seperti orang-orang lain ngiringan ini macam-macam. Minimal kita pasti leluhur. Sang nomadi. Nah, begitu kita ketemu sang nomadi, nanti kita dituntun. Setelah kita mencapai tujuan yang baik, baru nanti entah ngiringan Ratu Niang, Ratu Gede, Ratu Bunda, dan sebagainya, itu biasa yang terjadi. Nah, makanya mengapa Santi yang dicari itu bagian dari karmanya neneknya. Mengapa begitu adiknya tidak dia masuk ke Kristen? Karmanya beda. Tapi satu saat kalau dia sudah tersentuh oleh keleluhuran, kan dia berubah. Pasti proses berubah. Ya alam proses. Ya. Nah, mungkin dalam satu keluarga mungkin harus ada yang membuka dulu. Oh iya. Dari mungkin Nak Santi bersaudara 3 belum ada yang buka, harus Nak Santi dulu yang membuka. Iya, walaupun godaan cobaannya macam-macam, itu bagian. Iya. Bagian itu suatu contoh dulu. Nah seperti berarti setiap manusia yang lahir itu pasti ada leluhurnya, karma dari leluhur, dan tugasnya itu pasti beda-beda ya. Ada yang memang ahlinya seperti ini, yang tadi ada seperti ini. Jadi kita juga nggak boleh iri karena kita sudah memiliki karma dari leluhur, benar nggak sih Ratu? Seperti itu. Anggap seperti Ratu dulu. 3 kali menjadi sulingnya dulu. Jadi pernah jadi Buddha, pernah jadi biksu dulu ya, pernah jadi biksu, pernah jadi resi sekali, dari Sri Begawan sekali gitu. Sekarang diambil semua itu. Buddha pernah, kemudian jadi resi, jadi makanya sekarang di lahir ini harus Ratu ambil. Tugasnya 3 itu tersebut. Sebenarnya. Karena di kebudayaan ada punya tugas dulu, di Kristen punya tugas, di Begawan. Jadi karena terputus di zaman itu, di zaman revolusi kemarin itu kan, jadi orang-orang di Bali kan tidak fokusnya bukan dengan hal seperti itu, bukan dengan lihatnya, jadi fokus dengan makan aja, untuk menyelamatkan dirinya susah. Oh seperti karena itu. Kita dikejar-kejar sama Belanda. Oh iya ya, penjajahan ya, atau politik kan nggak bisa kan pada saat sama Belanda tidak pikir begitu. Kita menyelamatkan diri saja. Gitu. Makanya terputus 5 regenerasi ini. Nah akhirnya di kelahirannya Ratu harus menderita dulu untuk mencapai itu. Nah, makanya dari kecil itu sudah bisa ngobatin orang, sudah membantu orang gitu loh. Iya. Bukan dulu sempat Ratu ajarin untuk ngobatin juga. Ya, nanti Ratu ajaran gitu adanya. Contoh begitu kan. Maka Ratu bisa menciptakan sebuah energi ilmu tuh dari leluhur juga. Bukan lagi ngambil itu menciptakan untuk umat. Nah, Ratu tentang leluhur ini memang sangat menarik ya, dan Santi simpulkan bahwasanya Hindu itu juga berarti agama leluhur ya. Agama leluhur. Agama leluhur. Mengapa? Contoh. Yang membuat Bali seperti saat ini adalah kita punya leluhur hebat. Iya. Contoh Maharishi Markandeya. Markandeya. Yang sampai membuat Besakih sampai dikenang saat ini kan.
dengan ajaran beliau Caru dengan Pancadatu. Begitu Empu Kuturan yang menyatukan semua sekte di Bali. Tanpa Empu Kuturan Bali nggak bisa begini saat ini. Karena semua penganut Brahma, Wisnu, Siwa, Ampura dan sebagainya satu-satu dia tidak bisa bersatu. Nah, berkatnya Empu Kuturan Bali bisa bersatu sudah 1000 tahun lebih. Sudah 1022 tahun yang lalu. Bayangkan masih relevan. Nah, itu leluhur kita di Bali. Luar biasa loh. Nah, begitu leluhur kita yang ada di Lempuyang, di Ulundanu, banyak Empu Berada, Empu Bahula. Semua leluhur kita. Itu peran dari leluhur ya? Peran tanpa ada leluhur. Kita nggak akan satu ini. Contoh di Jawa ada Candi Borobudur. Kan ada leluhur yang menciptakan. Bukan orang luar negeri kan yang menciptakan. Ini kan leluhur kita sendiri yang menciptakan Candi Prambanan. Leluhur kita. Iya. Itu yang hebatnya. Karena saktinya leluhur. Dulu kita luar biasa. Beda dengan kita zaman sekarang. Tapi Ratu, sebagai generasi milenial ya, biasanya kalau apalagi kan Santi lama di Jakarta. Kalau membahas tentang sejarah atau kita mengingat dengan ajaran terdahulu, itu biasanya gini anak-anak muda, kuno banget sih digituin. Kayak udahlah itu masa lalu. Itu relevan nggak sih? Pantas nggak sih anak-anak muda ngucapin kuno banget sih, bahkan di sebuah ejekan? Udahlah nggak usah dibahas, itu udah zaman dulu kuno, udah cuma maksudnya cerita mitos dan lain-lain. Itu bagaimana menurut ini kita untuk menjawab mereka-mereka yang belum paham dengan spiritual. Gimana itu? Ada temannya Santi sekarang contoh dia membawa HP. Iya, handphone. Zaman dulu tuh tanpa handphone nggak bisa. Oh iya bener ya. Namanya kan telepati. Zaman dulu orang Padang ngebel dia pakai hati, dia ngobrol dengan hati. Udah pintar. Nah sekarang kita aplikasikan orang pintar jadi HP. Jadi ini bagian masa lalu juga ini. Jangan kita tuh dibilang katrok. Bahkan orang-orang zaman dulu lebih canggih dibanding zaman sekarang. Oh seperti itu zaman ya. Sekarang kan bisa cuma membeli. Zaman dulu dia menciptakan. Benar nggak? Oh iya benar. Seperti contoh Borobudur, Prambanan. Orang sekarang nggak mungkin bisa bikin. Mengapa zaman orang dulu bisa bikin begitu? Oh iya ya. Gimana canggih zaman dulu? Oh iya. Tidak ada kita boleh meremehkan leluhur tidak ada gerenda. Jangan orang leluhur dulu sudah bisa bikin kapal. Bikin apa? Bikin kapal. Kapal? Iya. Iya. Lebih canggih kapalnya. Kapal laut bisa terbang. Sedangkan kemarin ada ditemukan di Mesir loh. Di Mesir di sebuah pedalaman ditemukan F-16. Apa itu? Pesawat. Tapi zaman dulu itu sudah ada F-16. Berarti zaman dulu orang sudah berapa kali ada zaman perubahan, zaman kemakmuran, zaman gini kan sudah perubahan zaman itu. Oh, perubahan zaman seperti itu ya. Jadi zaman dulu orang hebat-hebat. Cuma sekarang aja zaman kali mereka banyak meniru. Oh, Kalau zaman dulu orang menciptakan. Oh iya. Jadi jangan kita itu kuno. Padahal sampai detik ini pun yang kuno dan semua kita pakai. Baju juga kan kuno tuh. Ya kan tidak ada dari baju yang modern tuh nggak apanya yang modern, cuma warna-warnanya saja. Oke. Jadi semuanya yang dari dulu tuh sampai sekarang ini kita tetap pakai ajarannya beliau. Pasti relevan. Muslim, Kristen apapun dari zaman kuno tuh. Dari zaman dari dulu gitu. Kita pakai sama sekarang. Makanya jangan bilang itu kuno. Nggak boleh mencela ya. Jangan melihat baru Hindu tuh kuno bukan. Bukan. Kuil-kuil yang ada di seluruh dunia karena Hindu. Benar nggak? Begitu pariwisata Suro Bali Nusantara karena Hindu. Tidak ada ini istilahnya ini bangunan dari luar. Jaringan enggak. Peninggalan pasti kuil Hindu yang banyak. Luar biasa. Itu yang menandakan ajaran kita tuh relevan sampai detik ini. Oh gitu. Jadi kalau kita semakin ingat leluhur kita bisa semakin mencintai Nusantara kita. Karena kan sekarang itu banyak ya tren-tren dari luar negeri lah seperti itu, atau membawa kayak radikal lah, perpecahan lah, sesama perang antar suku. Padahal kita sama ibu pertiwi. Itu gimana itu? Pada umumnya di Nusantara itu dengan filosofi kebinekaan tunggal ika dari dulu kita kasih. Makanya di Bali zaman dulu sudah ada Muslim. Berdampingan. Dengan ada bukti sejarah Pegahiyama, sejarah Madura pada beberapa desa di Bali itu. Dari zaman dulu sudah kita bersatu dengan Muslim.
ajarnya kasih sama orang Muslim, ngikutin galungan. Yang begitu ini juga ngikutin waktu saling jaga ya kalau ada pecalang. Buddha juga begitu, Buddha saling mengisi. Kristen juga pas waktu Natal juga pecalang ikut jaga gitu kan. Luar itu biasa. Kebersamaan. Nah, tapi zaman sekarang yang radikal itu kan memecah malah. Karena menganggap ajarannya yang paling bagus, padahal semua ajaran bagus. Oh, nggak boleh narsis merasa paling bagus terus merendahkan yang lain, itu yang salah nggih. Karena semua sinar satu. Sekarang pemujanya kita matahari, ya matahari cuma satu, nggak ada matahari dua. Oh, nggih. Mengapa Muslim ada lambang yang sabit itu kan bulan kan nggak ada yang dua. Ya kan sama. Hindu juga ada bulan itu. Kristen juga ada sama. Jadi ibaratnya penyebutannya beda. Cuma ibaratnya kita seperti beli sepeda motor, ya mereknya aja beda. Merek Honda, Yamaha, apa Suzuki, tujuannya sama. Oh, tujuannya sama ya, untuk mencari kedamaian lah ya. Nah, berarti kita untuk perdebatan agama lah, merasa paling benar kita sudahi, karena hal-hal seperti itu tuh tidak bermanfaat, karena agama itu rasa kembali lagi. Makanya sebenarnya kita di Indonesia saling melengkapi. Makanya ada kebinekaan. Contoh satu upacara umpamanya, seperti kemarin upacara di Prambanan. Jadi Muslim datang, Kristen datang, dan sebagainya kan bagus. Jadi sama-sama mendoakan alam, kan dia mendoakan alam. Dari Hindu mendoakan alam, dari Kristen, dari Buddha semua mendoakan bagus. Nah, ini sebenarnya. Nah, seperti kita Nak Santi sekarang bawa vario, begitu itu Nak Doni membawa Scoopy, masa kita tabrakan? Ya kira-kira jalan aja sama-sama, beriringan kan bagus. Iya, luar biasa. Sebenarnya. Pelajaran kayak jadi pelajaran. Berarti ini sudahi radikalmu Besti, mari kita ingat leluhur Nusantara untuk menciptakan kedamaian di negeri ini. Nah, seperti itu. Nah, Ratu Resi, ini diskusi yang sangat menarik tentang leluhur bangsa. Nah, satu lagi nih pertanyaan terakhir. Caranya agar leluhur itu tetap sayang kita, menjaga kita, terus tetap menaungi kita, karena kan selalu ikut. Itu bagaimana caranya? Bisa jadi kan kadang orang cuek aja ya, ada yang nggak percaya leluhur lah, atau bodo amat lah itu masa lalu. Itu gimana itu? Sebenarnya Muslim percaya sama leluhur. Buktinya dia tertentu dia kan nyekar ke kuburan, dia kan percaya sebenarnya. Iya. Jangan kita bilang nggak percaya mereka. Hindu juga begitu. Jadi ada pada saat kita tertentu kita melakukan sebuah ritual, ingat sama leluhur. Kalau di Hindu gimana? Kalau di Hindu umpamanya kan seperti dekat galungan ini kan galungan kuningan. Itu kan galungan kuningan kan kebetulan memang hari turunnya leluhur. Oh gitu. Pada saat kuningan dan sebelum galungan itu sudah hari turunnya leluhur, makanya saat itu kita siap-siap leluhur, makanya tiap merajan, dia dan sebagainya, begitu ada persembahan, buah apapun untuk leluhur, dan kita dakwakan punya leluhur biar leluhur mendapatkan tempat lebih bagus lagi dan biar cepat bisa bereinkarnasi menjadi manusia. Kalau tanpa manusia yang membantu dia nggak akan bisa. Oh gitu. Prosesnya agak lama ya. Makanya perlu manusia untuk dari doa-doa yang kita lakukan sehari-hari. Semakin leluhur cepat bebas, kita semakin bahagia. Itu ya. Ada juga jalan dengan jalan catur yoga kita pakai. Apa itu ya itu? Catur yoga, contohnya dengan jnana yoga. Nah, kita dengan melatih spiritual kita dengan jnana, dengan meditasi, tapa yoga samadinya kita tingkatkan. Setelah kita punya energi, kita kembangkan untuk alam dan leluhur juga bisa. Atau dengan bakti yoga, dengan sebuah bebantanan seperti di Bali, itu bisa. Jadi dengan bakti sama leluhur, ini saya persembahkan kepada leluhur, itu bakti loh namanya. Nggak salah. Jadi yang mana mau dipakai. Oh gitu. Banyak jalan untuk mencapai itu. Agar disayang sama leluhur nih. Yang ketiga, ya kita disayang sama leluhur, kita selalu berpikir positif sama saudara. Saling kasih. Jadi pertama kalau kita punya energi cinta kasih kepada manusia, umat dan sebagainya, leluhur sama sayang. Oh gitu ya. Ya. Itu walaupun kita kadang-kadang ada ujian-ujian hidup tidak sembahyang gitu umpamanya, kita nggak sembahyang dan sebagainya, tapi kita punya energi cinta kasih, sayang sama binatang, sama saudara, sama saudaranya, itu luar biasa. Tapi dibandingkan kita tiap hari sembahyang meditasi, tapi kita kadang-kadang ada anjing aja masuk kita pukul, ada kan bahasa yang saudara yang mau meminta sesuatu kita tolak, aja, kan rugi itu. Ya. Tapi kalau kita lakunya lebih baik, itu yang
dengan laku yang baik itu orang udah beragama. Tapi kalau apabila orang beragama tapi moralnya kurang baik ya sama aja. Oh gitu. Kan begitu. Ya. Nah, luar biasa. Nah, ini kan udah tadi untuk caranya kita disayang leluhur, terus ada apa banyak hal pelajaran cinta kasih yang Ratu Resi ajarkan. Nah, satu hal lagi, misal nih ada orang yang memang cuek dengan leluhur, nggak percaya lah, meskipun kan tadi kan apa Ratu Resi jelaskan setiap kelahiran memang ada tugas dari leluhur yang seperti ini. Misal cuek, aku nggak mau nerima, aku nggak percaya gitu-gitu. Konsekuensi apa yang didapatkan ketika orang menolak leluhur bahkan merendahkan leluhurnya? Biasanya kalau bagi mereka yang model begitu, pertama pasti setelah dia mendapatkan karma baiknya, pasti karma buruknya pasti sakit pertama. Sakit, umpamanya dia punya usaha nggak jalan, dan ujung-ujungnya sampai kematian. Jadi istilahnya umurnya dia pendek. Oh, seperti itu ya. Tapi kalau dia walaupun dia agamanya Kristen, Muslim, Buddha, tapi dia agama adalah pakem, ageman, kendaraan, tapi kan dia tetap ingat sama leluhur, umurnya malah panjang. Jadi luar biasa ya seperti itu. Kenapa? Karena kalau dia menghina leluhurnya kan sama dengan menghina Tuhan. Oh iya ya, benar. Karena tanpa leluhur kita tidak akan bisa lahir di sini. Tak mungkin Tuhan melahirkan kita. Yang melahirkan kita orang tua kita lah. Itu sebenarnya. Luar biasa ya. Jadi harus kita tetap merawat leluhur kita mencintai sesama yang Ratu Resi ajarkan, terus kita bagaimana tetap mengasihi dan apa ya, karena setinggi apapun ilmu yang kita pelajari, ujung-ujungnya yang dibaca orang ya tetap cinta kasih kita, terus perilaku kita, moral kita terhadap umat lain atau masyarakat lain, meskipun kita berbeda harus tetap saling menghargai seperti itu. Makanya kalau kita punya ilmu, kita sebarkan. Karena ilmu tidak akan pernah habis-habis. Oh seperti itu. Bukannya, iya aku udah belajar nih, enak aja kamu tak kasih ilmu. Nah itu dah, dia nggak paham. Gimana itu? Bagi mereka yang bisa menyalurkan ilmunya, dia akan dapat ilmu baru lagi. Apabila dia kikir sama ilmunya, dia cuma mentok sama ilmu itu aja. Itu yang dia dapat. Seperti orang yang bersedekah. Semakin banyak dia bersedekah, dia semakin banyak dia dapat sebenarnya. Bagi mereka begitu dia kikir, apalagi punya harta, dia jarang dia bersedekah, ujung-ujungnya dia sakit, ujung-ujungnya di rumah sakit, akhirnya habis uangnya di rumah sakit udah. Mending uangnya dibuat sedekah aja daripada harus ditunggu sakit dulu keluar utang seperti karena ini apapun lah sirkulasi kehidupan dan itu cuma sifatnya sementara. Gitu loh. Semakin banyak kita bisa menyebarkan pengetahuan, semakin orang semakin mendapatkan jalan yang baik, itu membuat karma kita baik. Gitu. Karma di kita saat masa hidup, karma kita di datang lagi, kan begitu. Luar biasa. Baiklah, itu tadi diskusi yang sangat menarik dengan Ratu Resi, bahwasanya kita harus tetap ingat leluhur kita, ingat merawat keberagaman, saling menghormati, terus cinta kasih. Nah, Ratu, besok kan Santi mau winter, jangan bosan-bosan kalau Santi mau diskusi lagi. Kan banyak nih ilmu di Hindu, tapi banyak. Belum masyarakat belum tahu. Sebenarnya banyak yang belum dibuka ilmu itu, karena mereka nggak mau buka. Nah, mengapa? Harus dibuka aja, mengapa? Karena pengetahuan itu harus di-share. Semakin orang paham, mengerti kan, tugas-tugas kesulingan kan semakin ringan. Iya, berarti membantu peran Sulingi untuk sosialisasi ke umat nggih. Itu sebenarnya. Siap. Luar biasa. Oke, matur suwun semua, dan buat pemirsa Santi Dharma Chandra untuk tetap subscribe, like dan share. Nanti kita untuk pertanyaan-pertanyaan bisa di kolom komentar ini ya. Dan sebelumnya untuk Ratu Resi mohon ditutup dengan doa, semoga kiranya channel Santi Dharma Chandra ini bermanfaat buat umat. Ini untuk pemirsa di Nusantara, ya semoga dengan adanya channel dari Santi ini berguna bagi umat Dharma dan di luar Dharma yang ada di seluruh dunia, bahkan semoga bermanfaat. Om Santi, Santi, Santi Om.